Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Yuniasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan saya yang mengangkat judul pemeliharaan gardu distribusi tas pengandalan di PT PLN Persero P3 Bandengan. Latar belakangnya penulisan laporan saya yaitu PLN selalu berusaha menjaga asetnya. Dalam hal ini yaitu gardu distribusi untuk dapat meningkatkan kualitas pasokan listrik demi terpenuhinya kebutuhan listrik pelanggan. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan melaksanakan pemeliharaan gardu distribusi sesuai SOP atau IP yang berlaku, yang bertempat di area PT PLN P3 Bandengan yang dilaksanakan 31 Agustus 2021 hingga 31 Januari 2022. Selanjutnya saya akan membahas secara singkat terkait inspeksi dan pemeliharaan gardu distribusi. Inspeksi merupakan pekerjaan untuk memperoleh data dari hasil mengukur, mengamati, dan memeriksa untuk mengetahui kondisi gardu sehingga dapat mencegah kegagalan operasi peralatan pada sistem gardu distribusi. Pemeliharaan gardu distribusi dibedakan berdasarkan pelaksanaannya. Ada pemeliharaan terencana dan tidak terencana. Kemudian berdasarkan metodenya, terdapat pemeliharaan berdasarkan waktu, kondisi, dan pemeliharaan saat gangguan. Lalu dari dasar-dasar tersebut, pemeliharaan dibedakan menjadi 3, yaitu pemeliharaan preventif untuk mencegah kegagalan peralatan gardu, pemeliharaan korektif untuk memperbaiki kerusakan, dan ada pemeliharaan darurat yang dilakukan secara mendadak ketika telah terjadinya gangguan atau kerusakan pada sistem. Di P3 Bandengan sendiri, pemeliharaan dilaksanakan berdasarkan kondisi, jika dilaksanakan inspeksi secara triwulanan, dan apabila terdapat temuan atau kondisi tidak normal pada gardu, maka direkomendasikan dan dijadwalkan untuk dilaksanakan pemeliharaan. Inspeksi gardu distribusi yang saya lakukan berada di salah satu gardu, yaitu MK290, yang diawali dengan pendataan aset, lalu pemeriksaan visual dari ruang gardu, kemudian perawatan dari trafo, kubikel, BTR, lalu pengukuran partial discharge menggunakan alat ultratef, pengukuran temperatur menggunakan thermovision, selanjutnya pengukuran tegangan dan arus, dan terakhir pengisian data hasil inspeksi. Dari hasil inspeksi ditemukan bahwa NH-fuse PHBT tidak sesuai sehingga perlu penormalan NH-fuse dan dideteksi adanya corona pada kubikel sehingga direkomendasikan untuk segera dilakukan pemeliharaan pada gardu MK290. Pemeliharaan gardu distribusi terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah tahap merencanakan. Dari hasil inspeksi sebelumnya, data tersebut diteruskan oleh pengawas kepada supervisor pemeliharaan untuk dijadwalkan pemeliharaan. Lalu ada dokumen yang diperlukan, antara lain surat tugas, single line diagram, dan dokumen kedua ada job safety analysis, working permit, dan instruksi kerja. Kemudian hal yang perlu dipersiapkan adalah APD, Handbuka 2, alat kerja, bahan material, dan alat ukur. Kemudian lanjut ke tahap pelaksanaan. Berikut adalah dokumentasi saat pemeliharaan gardu MK290. Diawali dengan safety briefing yang dipimpin oleh pengawas. Lalu ada pengukuran sebelum pemeliharaan, terdiri dari pengukuran tegangan, cek urutan fasa, dan pengukuran partial discharge pada indoor kubikel. Lalu setelah pembebasan tegangan, maka pengawas memastikan kembali dengan tester 20 kV. Jika telah aman dari tegangan, maka pengawas menginstruksikan untuk dapat dimulai pelaksanaan pemeliharaan. Dimulai dari pelepasan NH-fuse, lalu dilanjutkan pembersihan peralatan-peralatan gardu menggunakan cairan pembersih, lalu pengencangan baut-baut yang mulai kendor, kemudian ada penutupan celah-celah bawah kubikel, dan setelah pekerjaan telah dilaksanakan, pengawas memeriksa hasil pekerjaan, dan jika telah sesuai, maka pengawas memposisikan saklar kubikel dalam keadaan masuk dan mengkoordinasikan kepada piket pengatur bahwa pelaksanaan pada gardu telah selesai dan gardu telah siap kembali dinormalkan atau diberi tegangan. Dan setelah kembali normal, maka dicek kembali dari tegangan, urutan fasa, dan memastikan bahwa tidak ada lagi PD yang terdeteksi pada alat ultratef. Dan setelah itu dimasukkan NH-fuse dan tak lupa pengecekan GFD yang terpasang pada gardu.
Lalu berikut adalah perbandingan sebelum dan sesudah pemeliharaan Garuda MK290. Kemudian data hasil pengukuran tatanan isolasi pada kubikel sebelum dan sesudah berikut dengan tegangannya. Dan terakhir pembuatan laporan di mana berisi data gardu dan peralatan gardu yang telah dilakukan pemeliharaan. Nah, kesimpulan dari pekerjaan pemeliharaan gardu sebelumnya, maka kegiatan pemeliharaan gardu distribusi MK290 termasuk dalam kategori pemeliharaan korektif berdasarkan kondisi atau condition based maintenance. Hasil pekerjaan pemeliharaan meningkatkan kinerja sistem seperti memperbaiki nilai tahanan isolasi dan meningkatkan kualitas tegangan. Dan setelah pemeliharaan ditindaklanjuti, maka gardu distribusi dapat beroperasi kembali secara normal dengan performa yang lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf atas kekurangan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.